kanonisasi Alkitab itu sendiri tidak mendapat suatu tema yang terlalu sentral, karena memang tidak menjadi masalah pada zaman itu. Orang Kristen itu kan sebenarnya orang Yahudi plus. Jadi apa yang dianggap kanonik oleh orang Yahudi sebenarnya tanpa masalah diterima oleh orang Kristen. Perbedaan itu hanya perbedaan pada tafsir. Tetapi secara lamat-lamat, kalau mau dikatakan dicatat sejarahnya perbedaan bacaan, itu ada. Tetapi dasar Irenaeus melawan, kamu itu siapa? Saya ini muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes, Yohanes muridnya Yesus. Jadi kami bisa membuktikan daftar para uskup sampai hari ini mereka asalnya dari rasul siapa. Inilah yang di gereja ortodok disebut khilafatur rasuliyah. Jadi khilafah rasuli, suksesi apostolik. Itu satu-satu contoh perbedaan teks. Kemudian ada perbedaan-perbedaan kecil, itu tidak mempengaruhi makna. Jarak penyalinan sekitar 1000 tahun untuk kasus kitab Nabi Yesaya, yang panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm. Anda bisa lihat pertama di Museum Israel, kedua di rumah saya. Saya mengkoleksi naskah-naskah Alkitab ini. Saya ini ahli tukang rumbeng naskah. Ini saya dapatkan dari tempat-tempat loak di Israel, di Syria ada. Jadi saya bentuk mikrofilmnya itu, sudah saya buat Shrine of the Scriptures persis yang ada di Israel. Nah, ini menarik untuk bagaimana kita bisa memahami Tuhan menjaga firman-Nya. Tetapi menjaga itu tidak sampai harus tangannya dituntun, itu tidak sampai lah. Yang artinya kalau terjadi dalam transmisi teks itu bacaannya beda, saya kira itu lebih logis diterima ketimbang kita harus mengatakan hurufnya dihitung sampai sekian. Tapi dulu para masora pernah seperti itu. Hurufnya itu sampai dihitung. Sehingga ketika terjadi perbedaan misalnya di dalam kitab Nabi Yeremia, itu ada kata hasaremot dan hasademot. Itu ada. Jadi hasaremot, hasademot mana? Karena huruf R dengan D itu satunya nyeklek gini, satunya gini. Ya, seperti huruf bahasa Arab sama lah. Dal dan ro itu kan, kalau dal gini, ro gini, deliver sedikit jadi ro kan itu. Nah, yang gitu tuh dalam tulisan tangan, dalam manuskrip itu sangat mudah. Ketambahan titik karena tetesan air dan sebagainya. Dan itu ribuan tahun, ya kan? Nah, itu tapi caranya begini, orang Yahudi, tradisi Masoretik, mencantumkan huruf K. Artinya kiri, bacaan yang diperkirakan. Lalu di atasnya disambung dengan teks standar tadi disebut K, ketif tertulis misalnya begini, bacaannya begini, tapi bacaan kira-kira tadi tidak langsung boleh mengubah teks yang diragukan. Nah, itu caranya. Jadi tetap tidak boleh berubah, tapi kalau ada bacaan yang janggal cukup dikatakan kiri, bacaan yang diusulkan seperti ini. Meskipun teksnya dipertahankan apa adanya. Itu satu. Yang kedua, dalam proses penerjemahan, apakah itu ada penerjemahan itu tidak semuanya kitab apapun juga tidak akan bisa merekam secara langsung teks aslinya. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang King James Version beda dengan NIV, beda dengan terjemahan baru. Itu wajar. Supaya kita tahu bagaimana baca teks aslinya, itu paling praktis. Ini misalnya diterbitkan lembaga Alkitab. Ini teks asli dengan bahasa Indonesia berdampingan seperti Al-Quran. Dan ini sudah beberapa kali diubah. Kenapa beberapa kali diubah? Bahasa penerima itu kan geser terus. Misalnya, dalam terjemahan lama, berikanlah tumpangan kepada sesamamu dengan percuma. Kata percuma itu bahasa Indonesia sekarang kan sudah bergeser. Percuma itu artinya sekarang cuma-cuma. Pada waktu itu dulu artinya gratis. Lagu-lagu rohani yang diciptakan 30 tahun yang lalu. Selidiki, nyatakan segala perkara. Perkara itu artinya sekarang kasus. Masa Tuhan suruh menyelidiki kasus? Kan tidak mungkin. Hal perkara itu artinya. Itu tapi bahasa 30 tahun yang lalu seperti itu. Begitu juga problematik terjemahan. Saya kira seperti itu. Nah, supaya kita bisa yakin, ya kita harus kembali pada original teksnya. Cuman setiap saya berkomunikasi dengan teman-teman seminari itu, bahasa Ibrani itu 6 SKS. Tetapi hanya untuk memenuhi 6 SKS itu begitu dia
keluar dari seminarnya dia lupa teman saya jadi wartawan Kompas sekarang. Ya itu, tapi memang tidak semua orang bisa dipaksa untuk mikir yang rumit-rumit, ngapain, nggak ada duitnya kan? Neliti naskah-naskah Pesita, apa itu, apa nggak ada duitnya. Kalau Anda bergerak yang lebih praktis mungkin lebih diuntungkan. Nah, saya pikir itu. Kemudian yang kedua, sekarang saya berikan contoh. Perbedaan yang jelas-jelas itu. Misalnya, kalau Anda lihat ya, di dalam, ini saya masih boleh ya, sedikit ya. Di dalam 2 Tawarik pasal 22 ayat 2 itu berumurlah 42 tahun ketika Ahazia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Tetapi di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 26 Ahazia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Mana yang benar? 22 atau 42? Nah, dalam kasus ini teks asli manapun tidak ada bedanya. Dalam teks aslinya itu yang satu berbunyi Ben Isrim Ustayim Sana Ahasyahu Vemulko. Jadi di sini tetap Ben Isrin Ustayim, berumurlah 22 tahun. Sana itu bahasa Arabnya juga sama, sana Ahasyahu Vemulko. Sementara satunya memang berbunyi beda, Ben Arba'im Ustayim Sana Ahasyahu Bemulku. Kemudian dalam NIV catatan kaki dikatakan kemungkinan telah terjadi salah penerjemahan, tetapi teks aslinya tidak salah. Nah, kalau yang begini menurut saya tidak boleh kita langsung menilai itu ada kesalahan teks. Kita hanya boleh menilai kesalahan teks apabila kita menunjukkan manuskrip-manuskripnya. Terjemahan tidak bisa dijadikan dasar. Katakanlah misalnya Pesita, tidak bisa, karena Pesita Aramaik terjemahan. Yunani Septuaginta termasuk terjemahan, sekalipun terjemahan kuno ini punya nilai besar karena kemungkinan di atas naskah yang lebih kuno dari naskah sekarang. Ternyata itu subjeknya, itu umur siapa, itu tidak jelas. Ini mirip tapi tidak sepenuhnya sama. Kalau di dalam bahasa Arab itu fil mabni lil majhul. Jadi subjeknya itu tidak dijelaskan. Misalnya dimakan, siapa yang makan. Tapi kalau mas'ulil makan pisang jelas subjeknya kan. Dimakan, ditinggalkan, diterima. Tetapi ini kasusnya agak beda. Jadi misalnya gini, setelah dihitung saudara-saudara, terjemahan itu sangat bebas. Ben artinya anak bisa, tapi bisa berarti berumurlah ya. Ben arba'im Ustayim Sana Ahasyahu Bemulku. Ini bisa diartikan berumurlah 42 tatkala Ahazia menjadi raja. Satunya berumurlah 22 tatkala Ahazia menjadi raja. Penelitian pertama konteks. Di dalam teks lain bapaknya Ahazia umurnya 32. Bagaimana anaknya umur 42? Tidak masuk akal kan? Maka setelah dicari, dijumlah, Omri Raja Israel yang sangat terkenal bermusuhan dengan Madaba kerajaan Yordan, memerintah selama 12 tahun dinastinya, digantikan oleh Ahab anaknya. Lama pemerintahnya 22 tahun, usia dinastinya 34 tahun. Omri, Ahab, kemudian Yoram Raja Yehuda memerintah 8 tahun. 12 plus 22 plus 8 sama dengan 42. Saat itulah dinasti 42 itu Ahazia menjadi raja. Jadi keseluruhan teks itu menunjukkan bahwa 42 itu usia dinasti Omri yang diteruskan kejahatannya oleh Ahazia. Sama seperti ini, berumurlah 68 tahun ketika SBY dilantik presiden. Satunya berumurlah 52 tahun ketika SBY dilantik presiden. Umur 52 itu umurnya SBY, berumurlah 68 tahun Republik Indonesia itu ketika SBY diangkat jadi presiden gitu. Jadi ini rumit dan bacaan begini tidak hanya langsung bisa diterima. Tetapi prasasti yang ditemukan di Madaba, Batu Mesya menunjukkan 40 tahun Omri menguasai negeri kami, dan pada tahun berikutnya anak Omri kami kalahkan.
Dan itu di dalam teks ada peperangan antara Yoram dengan kerajaan Yordan. Setelah 42 itulah Ahazia diangkat menjadi raja, meneruskan pemerintahan bobrok dari dinasti sebelumnya. Nah, jadi ada teks yang memang berbeda dari penulisnya, tetapi ada teks yang dalam transmisi itu terjadi perbedaan cara membaca, perbedaan cara menulis, sehingga menimbulkan tafsir yang beda. Misalnya kata alefim itu bisa berarti 1000, tapi juga berarti pasukan. Makanya apa benar jumlahnya orang yang Exodus itu 2 juta? Ada pendapat lain bahwa alefim di situ menunjuk kepada pasukan. Nah, saya belum bisa menerima itu artinya pasukan, kecuali apabila ditemukan sebuah inskripsi yang menunjukkan itu. Lah itu baru lebih meyakinkan lagi. Tetapi saya yakin bahwa lewat pertemuan ini, dulunya yang membaca kitab suci dengan devosi, sekarang kita membaca kitab suci dengan textual criticism. Nah, tentu akan banyak masalah, tetapi masalah itu semakin mendewasakan kita. Artinya bahwa jangan-jangan seperti penemuan Nahal Hefer itu. Penemuan ini ternyata membenarkan bacaan Septuaginta. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya kembalikan kepada moderator. Merdeka!